ustadz yang tidak menerima fenomena ini, seperti yang dilansir beberapa artikel berikut ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca berita ini secara lengkap, silahkan teman-teman klik link di deskripsi video ini. Ustadz Abdul Somad tidak terima melihat kejadian ini. Ini buktinya. Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu maka dalam Islam hukumnya jelas. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak teman-teman. Saat ini kita akan membahas satu berita yang begitu viral. Walaupun ini sebenarnya saya sudah terlambat ya beberapa hari, tetapi buat saya sangat menarik untuk kita bahas di channel TV Laskar Kristus, supaya banyak orang diberkati, banyak orang dimotivasi, didorong lagi untuk terus menyiarkan tentang kabar baik mengenai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya dengan Injil orang bisa diselamatkan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi di cuplikan di awal, ada begitu banyak orang yang masuk dalam air dan tentu saja mereka dibaptis di sana. Itu yang disebut dengan baptis massal ya. Begitu banyak orang yang tadinya beragama lain sekarang masuk ke agama Kristen. Dan lebih jelasnya juga dikabarkan bahwa itu di Langkat, Sumatera Utara, yang tadinya mereka beragama Islam, sekarang mereka menjadi agama Kristen. Teman-teman sekalian, seperti apa beritanya? Mari kita bacakan satu berita dari suara sumut.id, karena ada yang berkata ini hanya hoax, ini hanya berita bohong, tetapi mari kita akan membahasnya ya. Suarasumut.com, Bupati Langkat soal warga murtad tidak benar massal, katanya ya. Ini ada yang menggoreng. Suarasumut.id, Bupati Langkat Syah Afandin buka suara soal kabar adanya warga yang murtad di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia membantah kabar banyak warga di Langkat yang murtad. Ia mengaku hanya ada satu orang dan itu bukan warga Langkat asli. Berita itu terlampau tendensius, katanya kepada suarasumut.id Senin 16 Mei 2022. Syah Afandin yang akrab disapa Ondim ini menyampaikan duduk perkara kasus itu. Awalnya ada seorang wanita muslim inisial N berhubungan dengan pria J non-muslim. Si wanita minggat dari rumahnya selama lebih kurang 6 bulan dan menukar agamanya menjadi Kristen. Menikah di depan pendeta di pangkalan Bradan, kata Ondim. Dari penelusuran, kata Ondim, N merupakan warga Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. J lalu berhasil mengganti KTP-nya dengan KTP Langkat. Mereka menetap di Pangkalan Susu, kata Ondim. Seiring berjalannya waktu, kata Ondim, orang tua N menemukan keberadaan anaknya hidup bersama J. Mereka lalu berusaha membawa pulang N. Tadinya dinyatakan tidak tahu tentang keberadaan N. Setelah didesak dan terjadi perkelahian antar keluarga, ternyata wanita itu berada di rumah dan ditarik pulang oleh orang tuanya, jelasnya. Sedang pihak keluarga J melapor ke Polsek Pangkalan Susu atas dugaan kasus penganiayaan. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bupati Langkat tersebut, ini sebuah bantahan bahwa ini adalah hoax, bahwa ini tidak betul. Tetapi teman-teman sekalian, mari kita buktikan satu video di mana ada beberapa orang di Langkat yang saya dapat di channel Kalimatullah, dan mungkin sumbernya juga dia dapat dari sumber yang terkuat. Ya, tentunya kita akan melihat ya beberapa orang yang murtad. Apakah ini memang nanti di Langkat ataupun bukan di Langkat? Tapi pada kenyataannya ya ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kehebohan tentang
perpindahan agama. Yang tadinya mereka beragama Islam pindah ke agama Kristen. Dan teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Inilah kekuatan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan saya dan saudara-saudari semua sampai pada saat ini, Injil lah yang memenangkan kita sehingga kita beroleh hidup kekal kelak. Mari teman-teman, kita akan menonton satu cuplikan video yang ada berikut ini. Sahabat Kalimatullah dimanapun berada, apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sahabat Kalimatullah, hari ini ada berita yang sangat viral. Berita ini berisi tentang pemurtatan massal yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara baru-baru ini. Puji Tuhan, semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi di balik kejadian ini, ternyata ada seorang ustadz yang tidak menerima fenomena ini, seperti yang dilansir beberapa artikel berikut ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca berita ini secara lengkap, silahkan teman-teman klik link di deskripsi video ini. Ustadz Abdul Somad tidak terima melihat kejadian ini. Ini buktinya. Menyebabkan darah orang tumpah halal yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu maka dalam Islam hukumnya jelas. Seharusnya Pak Ustadz Abdul Somad bangga jika ada orang-orang yang murtad dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena setiap orang yang murtad akan menerima surga yang telah disediakan Yesus Kristus bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Karena Al-Quran berkata di dalam Quran surat Maryam 19 ayat yang ke-71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ketika ada jemaah yang murtad, mereka tidak masuk neraka. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Jadi kalau tadi kita baca di suara.com Sumut, itu ada kontradiksi ya, ada istilahnya dikatakan di sana oleh Bupati Langkat bahwa itu memang tidak betul, hanya satu orang gitu ya. Dan kemudian di video dari yang kita ambil ya, kita lihat di Kalimatullah, di mana teman-teman sekalian di situ kita melihat begitu banyak sekali orang-orang Langkat ya yang masuk dalam air dan mereka dibaptis secara massal. Nah, teman-teman sekalian, lepas dari itu, yang terpenting di sini, apakah memang ini terjadi di Langkat atau bukan? Tapi percaya tidak percaya Anda bahwa ada beberapa daerah di pelosok negeri ini yang tadinya mereka beragama Islam, mereka masuk ke agama Kristen ya. Jadi ini bukan hoax. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah ketika ada orang yang
murtad dari agama Islam, itu saudara-saudari kita dari Muslim itu heboh dan mereka memberikan sebuah ancaman-ancaman, ceramah-ceramah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang kita dengar barusan. Di mana teman-teman sekalian, hukum dalam Islam ketika ada yang murtad, hukum pancung ya. Halal darahnya ketika ada orang yang murtad boleh dibunuh ya, karena dia sudah merusak gitu ya. Berapa orang kata Ustaz Abdul Somad yang dirusak karena dia murtad. Maka sangat dibetulkan jika dia harus dipancung ya. Teman-teman sekalian, berbeda dengan hukum dalam kekristenan ya. Karena itu merupakan hak setiap individu. Kalau seandainya ada orang Kristen tiba-tiba dia meninggalkan papa mamanya lalu dia menikah dengan orang Islam dan dia pindah agama menjadi Islam, tidak ada yang heboh, tidak ada yang demo, tidak ada yang keberatan, tidak ada yang mungkin buat itu sesuatu hal yang meresahkan pemerintah dengan aksi-aksi yang tak karu-karuan hanya karena satu orang yang murtad. Karena buat kami orang Kristen ya, semuanya itu bukan secara kebetulan, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jika dia harus keluar daripada kasih karunia Allah yang tadinya dia adalah orang percaya pada Yesus, lalu dia keluar daripada kekristenan, dia murtad, maka itu sudah ditentukan baginya sehingga dia tidak beroleh hidup yang kekal. Dan kami tidak sibuk dengan itu. Tuhan punya cara ya. Jika Tuhan mau mengambilnya kembali, itu urusannya Tuhan, haknya Tuhan, bukan hak kita. Apalagi di Indonesia ya, dijamin oleh undang-undang ada kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi teman-teman sekalian, mereka justru ya sakit kepala, mereka justru akan buat aksi dan ceramah-ceramah mengancam ketika ada orang yang meninggalkan agama Islam. Teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa ada begitu banyak sekali daerah-daerah Kristen juga yang dilakukan Islamisasi oleh ustadz-ustadz ya, termasuk di daerah saya. Kalau Anda cek di media sosial, cari saja di Google Chrome teman-teman sekalian ya, murtad massal di Nias Selatan atau Pulau Nias Selatan teman-teman sekalian, itu daerah saya ya. Itu juga dihebohkan ya. Itu ada apa namanya di Ustadz Nababa dan juga mantan diplomatik ya, seorang menteri ya yang udah pensiun ya, dia punya visi misi untuk mengislamkan Nias Selatan dengan cara nikah massal dan memberikan lowongan pekerjaan, dan mereka harus masuk Islam. Teman-teman sekalian, orang Nias tidak ada ya demo, tidak ada yang mau berkelahi di situ ya, walaupun dikabarkan semacam itu. Mereka justru gencarnya memberikan supermi, memberikan telur, memberikan lowongan pekerjaan, menawarkan nikah massal ya kepada orang-orang Kristen. Tetapi ketika mereka sendiri yang bertindak ya, mereka biasa-biasa aja. Mereka anggap itu suatu kebanggaan bagi mereka. Inilah mereka anggap diri mereka sebagai agama yang paling benar ya. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu semua betul gitu ya. Mereka tidak memikirkan agama lain. Mereka hina agama lain seenak jidatnya mereka. Tetapi ketika mereka diganggu, mereka demo berjilid-jilid teman-teman sekalian ya. Jadi inilah yang kita belajar bersama di dalamnya ya. Saya tidak mengajak kita untuk juga melakukan tindakan mereka, tapi saya mengajak kita untuk berpikir logis. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana penilaian kita daripada kedua agama ini? Pilih agama Kristen ataupun pilih agama Islam. Itu hak Anda. Anda tidak akan dilarang, Anda tidak didemo oleh orang Kristen kalau Anda yang Kristen masuk ke agama Islam. Silakan, itu urusan Anda. Yang menjadi persoalan ketika saudara pindah ke agama Islam lalu Anda menjelekkan Kristen, menghina agama Kristen ya, memutarbalikkan ajaran Kristen. Nah, disitulah Anda berurusan dengan saya, berurusan dengan apologet ya, tapi bukan berarti kita berkelahi ya. Anda berurusan untuk berargumen ya. Anda siap juga untuk dikritisi, Anda siap untuk dibongkar kedok Anda ya. Kalau Anda mengaku sebagai pendeta, kami akan bongkar, kami akan selidiki semua. Anda harus siap dengan itu. Itu yang harus kami lakukan juga. Bukan berarti kami melakukan tindakan-tindakan yang anarkis ya, seperti yang dilakukan oleh dari pihak Muslim ya, ketika ada orang yang murtad ya, ketika ada kabar bahwa ada orang yang pindah agama dan mereka lakukan hal yang tidak senonoh menurut perspektif Kristen ya. Karena teman-teman sekalian,
sekali lagi, pindah agama, memilih agamanya, kepercayaannya itu dijamin oleh undang-undang. Hak setiap individu. Jadi teman-teman, mari kita tetap semangat untuk mengkabarkan Injil. Kita tetap semangat untuk menceritakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.